mandi jam 12 malam, begadang ngerjain tugas, apalagi kalau sesi 1 itu, bayangin aku bangun jam 3, aku tidur cuma 3 jam kayak gitu, tau gak sih? Terus kalau ada jeda waktu gitu kan, yang lain bisa pulang, aku ngapain di kampus coba? Ya cuma duduk, nonton, jadi hantu kampus, muter-muter kayak gitu aja, karena nggak bisa pulang guys. Kamu fokus nggak gitu loh, prinsipmu mau kamu pegang nggak gitu kan, karena pasti ada sesuatu yang kayak kamu dideketin cowok nih gitu, meskipun kamu awalnya bilang nggak suka, nggak mau gitu kan, tapi itu dia rutin gitu loh, kayak pendekatannya halus gitu. Konsisten. Tuh lo konsisten gitu. Kenapa aku bikin peraturan ini gitu? Pernah dong. Di sela-sela kamu melakukan hukumanmu itu terus, kenapa aku bikin peraturan gini ya? Iya, itu biasanya aku merenungkannya tuh waktu mandi. Beneran, waktu mandi itu saat paling tepat untuk kayak evaluasi diri. Gwen, aku bikin konten namanya juga mahasiswa. Aku nemunya pas mandi. Halo teman-teman semua, balik lagi di konten namanya juga mahasiswa. Yang kedua, sekarang aku ngundang temen lagi, namanya Gwendolyn Anjanet Marta Harjana. Nah, kenapa aku hafal namanya Gwen? Itu karena sangat nggak umum gitu. Terus karena referensiku nama Gwendolyn itu ya cuma kakaknya band di Benten gitu, yang jago sihir. Bisa di breakdown nggak Gwen? Kenapa namamu kan sangatlah indah? Yes. Itu bisa di breakdown nggak? Ada makna filosofis atau semacamnya gitu nggak sih? Kalau aku jujur aku nggak tahu nama aku artinya apa ya, nggak tahu. Gwendolyn Anjanet Marta Harjana. Bahkan ini fun fact aja ya, akteku tuh salah namanya. Jujur banget salah karena nggak bisa nulis namaku dengan benar. Nah aku nggak tahu, kayaknya selera orang tua aku sih ketinggian, makanya kasih namanya bagus dan menurut aku itu jadi beban sih. Yang lebih lucu lagi, aku nggak suka sama nama aku pertamanya, jujur aku nggak suka sama nama aku, punya nama kok aneh gitu. Tapi setelah tahu ya artinya sebenarnya anugerah, itu aja yang aku tahu, anugerah. Tapi mendapat nama Gwendolyn itu rasanya gimana sih? Biasa aja lah. Nggak kayak keren, soalnya nama aku kan juga berat, panjang, Renjiro Yes. Alvaro Nathanael Sutanto. Itu apa ya, Renjiro itu aneh sekali gitu, nggak umum. Tapi terdengar keren. Betul. Juga orang tua aku juga kayak membanggakan, keren nih nama Renjiro. Orang tuamu membanggakan nggak sih kayak nama anaknya Gwendolyn? Bangga sih, jujur dari akunya juga bangga sekarang karena nggak ada yang ngembarin tau Iya, nggak? betul. Nathan cuma namanya Nathan, Matthew cuma Matthew ya kan? Iya, betul sekali. Itu udah berapa banyak dan kayak nama Gwendolyn tuh nggak ada yang nyamain gitu, jadi happy. Tapi sebenarnya biasa aja karena semua nama saudaraku juga sulit dan aneh. Terus selama kamu bersekolah gitu kan punya teman, Betul. itu ada nggak sih yang ngomong Gwendolyn itu kayak aku preferensinya dari kakaknya Benten gitu? Betul. Itu kamu dengar dari kecil? Oh enggak, karena dulu aku nggak dipanggil Gwendolyn, nggak dipanggil Gwen. Nama panggilannya? Jane. Iya dulu Jane. Jane dari Anjanet itu. Yes, dari Anjanet itu. Jadi dulu tuh pacarnya Tarzan ya, kayak gitu. Nah, setelah aku dipanggil Gwen waktu SMP baru, oh pacarnya Spider-Man, kayak gitu. Iya, Gwen Stacy. Berarti di Amazing Spider-Man? Yes, kayaknya. Iya, yang Andrew Garfield. Sepertinya Kayaknya ya. ya. Sepertinya ya. Terus kalau misalnya aku tanya, ketika kamu SMA gitu ya, masa-masa SMA-mu, kalau aku tanya ke teman-teman kamu, Gwen dulu SMA kayak gimana? Teman-temanmu bakal jawab apa? Aduh, gimana jelasinnya ya? Image-ku jelek sih sebenarnya di SMA. Jangan ditanya. Sebelumnya, SMA-nya di? Bentara Wacana Muntilan. Kamu mau nanya temenku yang mana dulu nih? Ya secara umum aja, kalau misalnya aku tanya ke teman-temanmu, Gwen ini di sekolah itu di SMA kayak gimana? Mereka akan jawab apa? Pintar. Oke. Oke, mau bikin gini. Pintar, hiperaktif, sombong ya, judes ya, banyak prestasinya ya, terus banyak cowoknya pasti itu. Sorry gimana? Banyak cowok ya? Banyak cowoknya, soalnya aku dibilang playgirl sih dulu.
karena kayak sama siapapun tuh kemanapun pasti ganti teman cowoknya, you know. Tapi kan jadi teman-teman kan kita ada mata kuliah public speaking, kita sama-sama mahasiswa ilmu komunikasi, ada mata kuliah public speaking. Nah di situ Gwen itu praktek jadi seorang narasumber, jadi dia diwawancarai, terus dia bilang dia ditanyain pacaran saat kuliah itu beban apa enggak, terus dia jawab itu beban gitu. Terus berdasarkan ideologimu tadi kan pacaran beban, tapi kenapa brandinganmu di SMA itu apa ya banyak bertolak belakang itu kenapa? Karena gini, aku dari dulu kan nggak boleh pacaran dan aku mulai kayak oh ya aku terima gitu, aku nggak mau pacaran dan aku merasa kayak buat apa pacaran, karena mindsetku udah bener tentang pacaran itu apa. Tapi kan tetap kita tidak bisa menolak orang yang deketin kita toh. Iya betul. Nah karena aku orangnya tuh polos banget, jadi kalau sama cowok diajak main, diajak makan, ya udah ayo gitu loh. Iya. Jadi kayak kemana-mana gitu, sampai kakak tingkat deketin, adik tingkat deketin, temen sekelas deketin gitu tuh kayak aku tuh nggak merasa kayak mereka tuh sedang berjuang buat aku. Jadi kayak ya udah iya aja gitu loh. Jadi just being a friend aja. yes, kita tuh kayak nggak lebih dari teman, makanya kayak semua ngiranya kalau aku pergi gitu sama cowok pasti ih pacarnya lu kok ganti lagi gitu loh, you know. Sebenarnya itu kayak perbedaan cara pandang aja. Mereka lihat kamu kayak gitu. Ada anak baru juga dekatnya sama aku, karena kan gimana ya, aku kan paling nggak bisa gitu kalau ada anak baru terus nggak tahu apa, aku kan kasihan, terus kayak ini nih aku kasih materinya, aku kasih tahu gitu, makanya tuh deket kan, makanya deket, terus kayak semuanya pada mikir ih gatel banget sama anak baru kayak gitu, terus dikiranya dia pacarku gara-gara deket gitu. Harus kan tadi rumahmu di Muntilan. Betul. Jarak dari Muntilan ke Jogja sini berapa lama? Kalau waktu 1 jam, sebenarnya 45 menit bisa, tapi tergantung lalu lintas. Terus buat teman-teman, Gwen ini kalau kuliah itu diantar sama manggil apa? Papa? Papa. Ya emang tiap hari diantar sama papa berarti pulang pergi. Ya, kalau antar jemput istilahnya ngelaju. Ngelaju. Berarti ngelaju itu bisa dikatakan anaknya rumahnya itu nggak terlalu jauh dari kampus sehingga dia bisa pulang pergi tiap hari, jadi dia nggak ngekos di dekat kampus kan. Itu pertama rasanya ngelaju itu gimana buat seorang mahasiswa tuh? Itu biasanya capek dong, capek banget beneran. Terus gimana ya, waktu sih, lebih di waktu, karena kayak nggak bisa bebas juga kan. Kalau misalnya ada kegiatan apapun kayak harus menghubungi papa gitu berkali-kali, kayak pah pindah di sini, pah jam segini, ini mundur, ini gimana gitu. Kadang sampai rumah papaku langsung tidur gitu, aku mandi jam 12 malam, begadang ngerjain tugas, apalagi kalau sesi 1 itu, bayangin aku bangun jam 3, aku tidur cuma 3 jam kayak gitu, tau gak sih? Terus kalau ada jeda waktu gitu kan, yang lain bisa pulang, aku ngapain di kampus coba? Ya cuma duduk, nonton, jadi satu kampus, muter-muter kayak gitu aja, karena nggak bisa pulang guys. Tapi di matamu sendiri, papa itu gimana sih? More than hero deh, lebih dari itu. Jadi apa ya? Orang pertama yang aku cintai itu papa, laki-laki pertama yang aku cintai papa. Dari sosok figur ya, lebih dari itu sih, karena gimana ya? Papa aku bukan orang yang kayak saya I love you, happy birthday to you gitu. Kalau anak zaman sekarang ngomongnya apa ya? Word of affirmation gitu. Yes, iya. Tuh, tapi dia itu orang pertama yang akan jadi benteng ketika anaknya disakitin, ada anaknya dibully aja dia paling nggak terima. Dia tuh apa ya? Love-nya tuh nggak dibuktikan lewat omongan sih, lebih langsung ke protect-nya dia gitu loh. Kalau anak zaman sekarang ngomongnya act of service. Sejadi. Terus kan begitu besarnya ya perjuangan dia kayak antar jemput tiap hari kan sebuah pengorbanan yang besar gitu ya. Betul. Kamu kayak preferensinya laki-lakinya kayak ayahmu nggak nanti kayak kriterianya itu cari yang mendekati kayak ayahmu gitu? Kalau dari aku melihat papaku sebenarnya masih banyak kekurangan. Bener, jujur banyak kekurangan. Kalau dari aku sendiri sebagai aku perempuan, aku maunya yang lebih perfect. Tapi sebagai figur papa, mungkin aku mau yang lebih dari papaku ya. Karena kalau untuk dia sebagai papa, oke, dia menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi ada sisi dimana yang nggak bisa aku ungkapin juga gimana. Sebenarnya itu kurang. Tapi kurang lebih aku pengen yang sama kayak papaku.
mulai dari bentuk badan, Oke. cara dia ngomong, Oke. harus punya wibawa, pengetahuan, Oke. sama sayangnya dia sama keluarga, dia nggak boleh hilang. Yang terakhir, oh ini yang terakhir dan paling penting ternyata. Oke, apa nih? Kelewat tadi, iman. Wah, Dia tuh diem-diem gitu, ternyata ininya gede banget, kayak percayanya dia, taatnya dia sama agama tuh gede banget. gila. Itu dibuktikan dari Waktu dijemput aku nih malam minggu, dia lagi ibadah itu di motor, lagi dengerin khotbah gitu, di rumah dengerin khotbah, pagi dengerin khotbah gitu. Dia tuh diem-diem juga sering berdoa kalau malam, gitu sih. terus kalian kan tiap hari naik motor kan kesininya, Betul. selalu boncengan. Kira-kira ada topik apa nggak sih yang paling sering dibahas gitu kalau lagi boncengan di motor gitu? Topik favorit kalian kalau lagi menyeberangi Muntilan ke Jogja ini gitu? Random banget, bener random. Mungkin yang paling out of the box gitu. Nggak ada sih, lebih ke topik biasa kayak kamu hari ini ngapain aja gitu. Apalagi kalau ada jeda gitu loh, aku yang lebih banyak cerita sama papaku gitu. Kadang cuman bahas kayak, ih langitnya bagus, iya gitu. Kadang cuacanya, nih ya lihat aja nanti nggak akan hujan karena langitnya gini. Prediksi gitu ya. Betul, cuma gitu-gitu aja sama papaku. Tapi kayak kamu merasa pengalaman itu berharga nggak sih? Kan kayak ibaratnya kalau melaju kan bisa dikatakan sebagai sesuatu yang sulit. Tapi di sesuatu yang sulit itu ada benefitnya. Lebih bonding lah ibaratnya. Bonding, quality oke, time lagi. siap. Kamu kayak mensyukuri itu nggak sih? Karena anak-anak lain itu belum tentu dapat waktu spending waktu buat sama orang tua terkhususnya untuk apa gitu. Ya benar, aku bersyukur banget sih. Emang awalnya aku merasa kayak, nah pasti aku udah gede kok nggak dilepas aja gitu loh. Kan ngapain sih masih ada papa gitu loh. Kan kayak lepasin aja lah, kenapa aku nggak disuruh ngekos gitu. Di satu sisi aku nggak bersyukur, tapi setelah aku kuliah ya teman-teman yang ngerantau gitu kayak, wah bersyukur banget nih gitu. Ya udah aku masih siap lah kalau disuruh ngelaju mungkin 2 semester lagi gitu kan. Karena aku merasa kayak quality time itu nggak bisa digantikan gitu loh. Karena kan kita juga nggak tahu orang tua kan ya, you know ya. Betul sekali. Dan jujur ini sebenarnya dulu aku takut sama papaku. Dulu aku takut karena papaku orangnya tegas kan. Jatuhnya galak kalau waktu kecil tuh kita takut gitu kan. Tapi setelah makin gede ternyata kerasa kok papaku tuh sayang gitu sama aku, baik banget gitu kan. Bahkan kayak ya kadang-kadang tuh dimarahin untuk hal yang sepele gitu loh. Dan aku merasa nggak semua anak juga akan mendapatkan itu dari papahnya gitu. Dan biasanya sih mungkin lebih dekat sama mama ya. Makanya aku bersyukur banget di sini jatuhnya aku dapetnya lebih dekat sama papa gitu. Tapi biasanya anak perempuan itu dekat sama papanya, anak laki-laki dekat sama mamanya. Kalau di keluarga aku kebalikannya. Oke. Jadinya ya gitu. Terus kan kita di sini mahasiswa ilmu komunikasi semester 1, kita satu kelas Betul. di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah kira-kira ada nggak sih godaan-godaan yang kamu alami selama hampir 1 semester berkuliah di universitas ini? Godaannya apa aja sih? Tentunya di mata sih kalau aku. Matanya maksudnya apa nih? Ini doang, nggak bisa dong. Ini lebih kayak cuci mata gitu loh, tau nggak? Kan kalau di Muntilan itu kan katanya kecil, orangnya gitu aja, you know. Dan kalau di Jogja tuh orangnya banyak gitu. Tapi aku gini agak sedih ya, kenapa ya kalau di kampus komunikasi tuh kan cewek ya, jadi tuh kayak kurang bisa cuci mata gitu loh. Terus aku godaan mungkin kayak cowok sih, karena kayak di situ aku mulai ke ini lagi sih kayak kamu fokus nggak gitu loh, prinsipmu mau kamu pegang nggak gitu kan, karena pasti ada sesuatu yang kayak kamu dideketin cowok nih gitu, meskipun kamu awalnya bilang nggak suka nggak mau gitu kan, tapi itu dia rutin gitu loh, kayak pendekatannya halus gitu. Konsisten. Tuh lo konsisten gitu kan, terus kayak bisa nggak gitu, terus kayak enggak gitu, jadi jarak, terus lebih ke gaya hidup sih. Tapi kalau misalnya gaya hidup, misalnya dari pola makan nih, bukannya pola makan anak-anak yang ngelaju itu lebih terjamin? Gimana ya? Kalau aku tuh karena pagi sarapan ada, malam makan selalu ada. Nah ini biasanya di kampusnya ini yang aku nggak makan, karena jujur ya, aku masalah keuangan tuh pelit banget. Meskipun buat aku sendiri tuh aku pelit. Males spending gitu. Betul. Jadi aku lebih milih kelaparan daripada aku buang-buang uang buat makan gitu. Tapi jeleknya kalau aku lagi pengen sesuatu meskipun mahal aku beli. Cuma buat makan ya aku makan.
gitu. Sumpah. Aku juga mungkin bisa dikatakan orang yang perhitungan dalam spending uang. Tapi kalau untuk makanan yang terlalu mahal gitu sih aku nggak sampai mau untuk beli sih. Aku mahalnya tuh bukan kayak aku ke Starbucks terus aku beli sesuatu yang bener-bener mahal yang supreme gitu, enggak. Aku beli paling pengen misalnya aku pengen makan kayak ramen gitu, harganya kan di atas 10.000, di atas 20.000 gitu ya. Kalau aku pengen ya udah sekali beli itu makan udah gitu. Yang penting pengennya kecukupan gitu. Itu yang bisa dikatakan kamu self reward itu. Yes, self reward. Terus konteks yang di praktek public speaking itu juga, gue bilang yang kalau misalnya dia nggak nyampe target, terus dia menghukum dirinya dengan gini, tapi kalau dia achieve target, dia mengapresiasi dirinya dengan gini. Itu menurutmu rulesnya gimana? Kalau menurutku itu rulesnya sulit untuk dipakai di diriku sendiri gitu. Betul. Itu kayak keras banget terhadap diri sendiri. Betul. Kenapa kamu pakai dan kenapa kok bisa tahan gitu? Siapa bilang tahan? Jatuh bangun itu. Nah, jatuh bangun. Jadi kalau aku kan udah punya jadwal ini untuk hari ini, apa gitu udah tersusun. Misalnya nggak terlaksana satu nih, ya udah jatah nontonnya di stop berapa gitu loh. Tapi jujur itu juga belum tentu semuanya tercapai karena kan jamnya kuliah tuh beda-beda kan, suka ganti-ganti. Jadi aku lebih banyak memanjakan diriku sekarang dengan ya udahlah gitu loh. Ya udahlah dalam artian ya udah tonton aja, ya udah main aja gitu kan. Tapi tetap ada kayak nanti kalau malam ya itu sih aku rada suka menyiksa diri. Jadi kayak nggak boleh tidur sampai jam sekian, harus bangun jam sekian gitu loh. Nggak sih? Terus no HP dulu, terus kayak lock aplikasi-aplikasi gitu, atau nggak ngisi kuota buat diri sendiri biar nggak nggak ngisi kuota biar nggak nonton gitu. Jadi ada sesuatu yang menghambat aku untuk tidak nonton, untuk main gitu. Tapi kan biasanya kalau kita mau membuat perubahan, itu kan awalnya semangat. Tapi menjaga konsistensinya supaya terus-terusan gitu kan susah. Betul. Apalagi kalau kita kayak komitmennya pada diri sendiri doang, itu bisa kita mengkhianati komitmen itu. Kok kamu bisa tetap konsisten gitu? Ya kalau kamu misalnya mau nyoba, ajak temen dulu kamu. Jangan sendiri-sendiri. Soalnya dulu aku dimulai dari satu komunitas. Jadi sepakat untuk setiap hari Sabtu itu kita ada puasa dari jam sekian sampai jam sekian. Ya benar, itu puasa. Habis itu aku punya teman, kita berdua lock aplikasi nih. Aplikasi apa sih yang nge-distract kamu? Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, lock gitu kan? Atau di-hide lah, di-hide. Oke. Kita hide kan. Jadi itu kayak kalau mau buka tuh kan harus naikin dulu, buka sandi. Itu kan males kan. Jadinya enggak gitu loh. Jadi lebih konsistennya karena ada sesuatu yang bikin kita males untuk buka aplikasi gitu loh. Sama karena ada temen yang nyemangatin nih. Kan kita nggak mau kalah nih karena ada jiwa bersaingnya di situ gitu. Nah, setelah aku udah kebentuk itu, sekarang meskipun sendiri aku bisa nih gitu. Tapi ya itu harus konsisten. Nah, konsistennya itu tetap susah sih menurut aku karena you know lah, kadang-kadang kayak meskipun aku nih udah konsisten nih, tetap, tapi tuh ada titik di mana kayak itu titik terlemah. Gitu loh. Meskipun malas tetap dibuka. Itu. Susah banget itu ternyata. Betul. Konsistensi ternyata. Betul. Tapi hukumannya tambah lagi 1 hari. Kalau gagal tambah 1 gitu loh. Tapi gimana caranya kamu tidak mengkhianati peraturan yang kamu udah bikin gitu? Tanamin di diri sendiri karena aku pernah dapet gini sebelum tidur ini loh kayak rules apa atau motivasi apa yang mau kamu tanamin ke dirimu. Jadi nanti di alam bawah sadarmu itu udah tertanam. Pas bangun kamu itu lagi ucapin bla 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 bla, aku bisa, aku mau, kayak itu lakukan. Itu kayak motivasi kalau seminar bisa gitu. Enggak sih, tapi bisa sih, terserah. Kamu merasa kalau sugesti itu works di kamu? Works. Beneran works. Itu harus kayak yakin nggak sih? Kalau misalnya aku gitu ya, itu pasti ketawa. Ya. Meskipun kamu bercanda itu di alam bawah sadarmu tuh ternyata memang udah terekam loh.
Oke, mungkin aku akan coba. Coba aja. Kayak berapa lama kamu awalnya kan pasti struggle kan ya? Struggle Itu banget. berapa lama sih sampai kayak mulai terbiasa? Aku itu tuh ada 1 tahunan lah. Benar itu ada 1 tahunan dimana benar-benar konsisten. Satu tahunnya itu konsisten berarti Benar harus. akumulasi antara struggle sama terbiasa. Iya. Bisa dihitung segitu sih. Terus menurutmu cara ini masih relatable gitu dengan kamu yang sekarang udah berjalan 1 tahun ya? Apakah kerelatannya dari awal sampai 1 tahun berjalan ini masih sama? Kalau untuk sekarang sih jujur masih agak kurang relate ya, karena kalau aku dulu bisa ya seharian tanpa buka WhatsApp gitu tuh bisa, jujur bisa, tanpa Instagram bisa. Tapi karena sekarang kuliahnya tuh banyak kan juga pakai handphone gitu kan, harus cek di online WA harus tetap jalan gitu kan, sulit. Tapi untuk nge-lock aplikasi kayak Facebook, Instagram karena nggak terlalu kepake juga sih. Sama yang lain-lain itu masih bisa. Cuman untuk punishment-nya, yang hukuman untuk diriku sendiri itu nggak bisa. Karena badannya udah remuk sih. Kamu pernah, misalnya kamu lagi menjalankan hukuman karena kamu mengkhianati komitmen yang kamu bikin tadi kan? Betul. Kamu pernah merasakan nggak sih kayak bilang ke diri kamu, kenapa aku bikin peraturan ini gitu? Pernah dong. Di sela-sela kamu melakukan hukumanmu itu terus, kenapa aku bikin peraturan gini ya? Iya, itu biasanya aku merenungkannya tuh waktu mandi. Beneran, waktu mandi itu saat paling tepat untuk saya evaluasi diri. Gwen, aku bikin konten namanya juga mahasiswa, aku nemunya pas mandi. boleh. Emang inspirasi itu masih lagi mandi gitu mandi itu kan? kayak relax gitu ya Bang? Merenungi diri sendiri. Kayak kadang aku mikir, kok aku bodoh banget ya, ngapain aku ngelok-ngelok kayak gini, aku beli kuota buat nonton gitu kan, ngapain aku download juga kalau aku lock, aku hapus gitu kan. Ya itu sih, merasa bodoh gitu, pengen kebuka tapi kan lagi nanti kalau tak buka juga nambah lagi 1 gitu kan, nggak selesai gitu, yang penting cepet selesai. Tapi selama 1 tahun kamu nggak pernah mengkhianati 1 hari pun gitu? Ya ada dong. Kayak kayak misalnya kamu melakukan sesuatu yang melanggar, tapi kamu nggak ngeganti hari gitu? Ada sih, ada. Ini bukan tentang handphone lagi sih jujur. Kayak aku udah komitmen kan sebenarnya minimal tuh 1 hari harus baca kitab sekian gitu kan. Jujur aku nggak bohong. Aku harus baca sekian. Oke. Hari itu aku nggak baca nih. Aku gini, Tuhan maaf ya, aku hari ini nggak baca. Besok aku baca 2 kali gitu kan. Maksudnya aku komitmen 3 kan, ini 3 pasal. Nah besoknya, oh Tuhan aku bakalan baca 6 pasal gitu. Next day-nya, Tuhan kok banyak banget ya, aku 3 aja ya Tuhan, 6-nya besok. Gitu tuh loh. Ya habis itu akhirnya aku kelarin, tetep gitu kan. Aku kelarin, tapi besok Tuhan maaf ya, aku kali ini komitmen nggak bisa jalan lagi karena nggak sanggup gitu. Berarti di sekian banyak kayak rules yang kamu bikin juga ada yang akhirnya Gagal. kayak stop gitu, berhenti, ada nggak? Ada yang kayak misalnya kamu nggak cocok, berarti yang ini nggak cocok berhenti, tapi kalau yang cocok terus berlanjut sampai 1 tahun. betul. Oke, kan tidak konsisten di situnya. Terus kembali lagi ke kehidupan mahasiswa. Gwen ini tergabung dalam banyak dibilang unit kegiatan mahasiswa. Bisa dibilang gitu. Banyak banget. Komunitas. Kamu banyak banget kan? Ya. Cukup banyak. Banyak. Oke, sebelum masuk situ, kamu ini orangnya berstrategi nggak sih? Apa ngikut arus aja? Strategi. Nah aku masuk itu kan strategi juga dong. Iya, oke. Aku udah rencanain kok, meskipun masih kasaran banget. Kamu tipe yang strategi sampai detail banget atau kayak ibaratnya pointers gitu? Apa kamu yang betul-betul detail gitu? Nggak, lebih ke kayak aku bikin perencanaan gini, kasar aja. Nanti di tengah-tengahnya baru nih kecil-kecilnya ikut gitu. Misalnya, terus kamu pernah bikin perencanaan, terus ternyata rencana ini tidak berjalan sesuai dengan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Itu kamu rasanya gimana? Kecewa lah. Iya pasti. Kesel sih.
Aku orangnya kan ya hampir tiap hari sebenarnya aku bikin jadwal kayak jam sekian, tugasnya ini harus ngerjain ini. Nah di tengah-tengah itu kan pasti ada yang nge-distract tuh. Iya. Itu aku kayak kesel terus kayak udah ngapain bikin jadwal gitu, buang gitu kan, hilang gitu. Besoknya ya jadwalku kemana ya kayak gitu tuh. Tetap aja balik lagi ke asal. Kamu merasa hidupmu ini teratur banget nggak sih? Enggak seteratur Itu bikin jadwal itu teratur sekali loh. Enggak. Jadwalku kalau kamu mau tahu tuh cuma gini, to do list, homework, meeting gitu, sama yang kecil-kecil, tanggal sekian gitu aja. Itu kayak reminder aja. Iya. Tapi kalau jadwal yang jam sekian di otak nggak aku tulis. Nah aku masuk itu kan strategi juga dong. Iya. Oke. Aku udah rencanain kok, meskipun masih kasaran banget. Kalau bisa kamu bisa pilih, kamu pengen kerja di negara mana? Jepang dong. Aku tuh nggak suka dengan kepolitikan nih. Nah, aku daftar komunikasi karena di ininya tuh cuma tulisan ilmu komunikasi, nggak ada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Nah, fakultas kita kan itu. Nah, aku nggak tahu, namanya juga kan SMA loh. Nggak terlalu banyak tahu fakultasnya kan. Kalau di promosi juga langsung prodi-prodinya kan. Ada ini. Ya udah, aku tertarik sama ilkom, daftar aja ilkom gitu. Nah, pas sampai di sini aku kayak mana politiknya gitu. It's nice to be important, but it's important to be nice. Oke, bisa jelaskan buat orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi guys, menyenangkan untuk jadi orang yang penting, tapi lebih penting untuk menjadi orang yang menyenangkan. Dan itu aku belajar di situ. Makanya aku masuk ke ilmu komunikasi.